Sebelum mendengarkan novel mini-series, ayo subscribe channel Kak Farida. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mini-series. Judul, Gara-gara Bola, Datang Cinta. Penulis, Kak Farida, Rifalsah Ramadan. Bab 9. Suara tamparan itu bergema di seluruh rumah. Raka terhuyung ke belakang, memegangi pipinya yang memerah. Ia menatap Bapak Aira dengan mata penuh penyesalan. Keluar kamu dari rumah ini, suara ayah menggelegar, membuat semua orang yang hadir terdiam. Bapak, maafkan kami, tolong dengarkan penjelasan kami dulu, pinta Aira dengan suara bergetar, air matanya sudah jatuh sejak tadi. Bapak menatap putrinya dengan kekecewaan mendalam. Kamu mempermalukan keluarga kita, Aira. Selama ini Bapak bangga punya anak sepertimu. Tapi ternyata, pernikahan yang dibanggakan semua orang ini hanya kebohongan. Bapak, semuanya terjadi karena kami tidak ingin menyakiti perasaan Bapak dan Ibu. Aku tidak ingin ayah kecewa. Aira mencoba menjelaskan, tetapi Bapak mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Tidak ada alasan. Kalian berdua telah mempermainkan kehormatan keluarga ini. Kamu, Raka, lebih baik pergi sebelum kesabaran saya habis. Raka menghela napas berat. Ia tahu keadaan ini adalah konsekuensi dari kebohongan mereka. Namun, perasaan yang tumbuh di hatinya untuk Aira bukan kebohongan. Itu nyata. Sangat nyata. Pak, saya mengerti kalau Bapak marah. Tapi ijab kabul yang saya ucapkan kemarin adalah sungguh-sungguh. Saya sudah jatuh cinta pada Aira, dan sekarang dia adalah istri sah saya. Apa? Istri sah? Dengan wali palsu seperti itu, bentak ayah. Keluar dari rumah saya. Kamu tidak pantas berada di sini. Tapi Pak, cukup. Kamu sudah menipu kami semua. Keluar sekarang juga. Ayah menunjuk pintu dengan tatapan tajam. Raka menatap Aira. Mata mereka bertemu dalam hening, penuh dengan rasa sakit dan kehilangan. Namun, tak ada yang bisa mereka lakukan saat ini. Aira, jaga dirimu, ucap Raka lirih sebelum akhirnya melangkah keluar. Hatinya terasa berat, seakan meninggalkan separuh jiwanya di rumah itu. Begitu pintu tertutup, tubuh Aira jatuh berlutut. Air matanya tak dapat lagi dibendung. Ia menangis sejadi-jadinya. Bapak, Aira mohon, jangan usir Raka. Tidak ada pembicaraan lagi. Mulai sekarang, kamu tidak boleh keluar rumah dan bertemu dengan laki-laki itu. Kamu tidak pantas menyandang nama keluarga ini, jika tetap memilih dia. Walaupun kita miskin, tak berarti dia bisa menginjak-injak harga diri kita. Ibu Aira mencoba menenangkan suaminya, tetapi amarah di wajah ayah tak kunjung reda. Cukup, Bu. Biar Aira merenungkan kesalahannya. Mulai sekarang, dia tidak boleh keluar rumah. Gaduhnya pertengkaran di dalam rumah Aira menarik perhatian para tetangga. Dari balik jendela dan pagar rumah, mereka berbisik-bisik penuh rasa ingin tahu. Lita berdiri paling depan, wajahnya menyiratkan kepuasan yang dalam. Ternyata pernikahan Aira hanya sandiwara. Patut saja Raka tidak pernah memperkenalkan orang tuanya. Ia tertawa sinis, merasa puas melihat kehancuran Aira. Semua warga yang tadinya mengagumi pernikahan Aira kini mulai mencibir. Bisikan-bisikan tak sedap mulai terdengar. Kasihan sekali orang tua Aira, dipermalukan seperti itu. Pantas saja Raka jarang terlihat di sini. Rupanya dia cuma pura-pura jadi menantu baik. Lita tersenyum sinis. Dalam hatinya, ia merasa menang. Malam itu, Aira termenung di kamarnya. Air matanya sudah mengering, tetapi perasaan sakit di dadanya semakin dalam. Ia merasa hampa tanpa kehadiran Raka. Ada rasa yang sulit ia gambarkan,
bersama Raka beberapa hari. Tanpa sadar, dia juga sudah jatuh cinta dengan Raka. Aku merindukanmu, Mas, gumam Aira lirih. Perasaannya kacau. Ia tak tahu harus berbuat apa. Yang ia tahu, ia tak bisa hidup tanpa Raka di sisinya. Dengan tekad bulat, Aira menyelinap keluar dari kamar. Rumah sudah sepi, lampu-lampu sudah dipadamkan. Ia mengambil jaket dan tas kecil berisi sedikit uang. Ia harus mencari Raka, harus memperbaiki semuanya. Walaupun hubungan mereka ditentang oleh kedua orang tua mereka, tetapi perasaan tak bisa ia tahan. Aira mengendap keluar rumah, dia berjalan menjauh kediamannya. Maafkan Aira, Pak. Mas Raka sudah menjadi suami Aira. Namun, baru saja ia berjalan beberapa meter dari rumahnya. Langkahnya terhenti karena panggilan seseorang. Aira? Aira terkejut mendapati Arga berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan dengan mata berbinar. Mau kemana malam-malam begini? Tanya Arga dengan senyuman yang menyeringai. Aku hanya ingin mencari udara segar, jawab Aira gugup. Ia mencoba melangkah melewati Arga, tetapi tangan Arga dengan cepat menangkap lengannya. Aku tahu kamu mau cari Raka, kan? Di sini aja sayang, temani aku di malam yang dingin ini. Kita saling menghangatkan, suara terdengar berat dengan mata yang mulai sayu. Arga memeluk Aira sangat erat, membekap mulut Aira dengan tangannya yang lebar lalu menarik tubuh Aira. Aira mencoba melepaskan diri, tetapi pelukan Arga semakin kuat. Ia mencium bau alkohol dari napas Arga. Arga, lepasin aku. Sakit. Aira mencoba memberontak. Kenapa kamu lebih memilih laki-laki penipu itu? Aku yang lebih pantas jadi suamimu. Kenapa kamu ingin memberi tubuhmu kepada lelaki yang baru kamu kenal? Arga menarik Aira ke dalam pelukan paksa. Aira panik. Ia berusaha meronta, tetapi tubuh Arga jauh lebih kuat. Lepasin aku, Arga. Jangan gila. Aku sudah gila sejak kamu lebih memilih dia. Arga mendorong Aira ke dinding. Tatapan matanya penuh obsesi. Ia mendekat, mencoba mencium Aira dengan paksa. Aira berteriak, meronta sekuat tenaga. Ia menendang dan memukul, berusaha melindungi kehormatannya. Arga memasukkan ke sebuah rumah terbengkalai dan mendorong tubuh Aira sampai terjatuh. Matanya menangkap sebuah batu di dekat kakinya. Tanpa pikir panjang, ia meraihnya dan memukulkannya ke kepala Arga dengan keras. Arga terjatuh dengan darah mengalir di kepalanya. Aira menatapnya dengan tubuh gemetar. Ia tak percaya apa yang baru saja dilakukannya. Dengan napas tersengal dan tangan gemetar, Aira berlari keluar rumah. Malam begitu gelap, jalanan sepi dan dingin menusuk tulang. Ia terus berlari tanpa arah. Hingga tiba-tiba, sebuah mobil melintas dengan kecepatan tinggi. Suara rem mobil menggema, diikuti benturan keras. Tubuh Aira terlempar ke trotoar. Pandangannya mulai buram. Tubuhnya terasa sakit luar biasa. Sebelum kesadarannya hilang, bayangan wajah Raka terlintas di benaknya. Mas. Raka. Ucapnya lirih sebelum akhirnya semuanya menjadi gelap. Bersambung.